warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Selviana dengan NIM 1911 1010 93 akan mempresentasikan laporan hasil observasi mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. SMK Utama Al-Jabal Nur merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di Samboja. Lokasinya terletak di Jalan Pelajar, RT 5, Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja. Sekolah ini dibangun pada tahun 2008 dengan Ketua Yayasan Haji Hasanuddin STMH. Sekolah ini memiliki visi menjadikan sekolah sebagai penghasil lulusan yang terampil, profesional, mandiri, dan berakhlak mulia. Dan memiliki visi yang pertama menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang kedua menjadikan sekolah yang siap berprestasi dan bersaing secara nasional dan internasional, yang ketiga, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara aktif, sistematif, dan berkesinambungan. Pada awal dibangun, sekolah ini hanya memiliki 3 kelas untuk 3 jurusan. Namun sekarang sudah memiliki beberapa ruang kelas dan ruang khusus praktek. Teknologi yang dimiliki berupa komputer dan alat-alat praktek sudah memadai. Gedung musola, lapangan voli, dan bumi perkemahan. Sekolah ini masih berstatus swasta tetapi sudah menggunakan kurikulum 2013. Pada awal dibangun, sekolah ini hanya memiliki 3 jurusan, yaitu otomotif, perkantoran, dan perbankan dengan jumlah siswa 70 siswa. Namun, sejak tahun ajaran 2020, ada tambahan jurusan yaitu teknologi hasil pertanian dengan jumlah siswa keseluruhan 136 siswa. Pada awal berjalannya proses belajar mengajar, seorang guru bisa mengajar selama 15 jam dalam seminggu, diakibatkan kurangnya sumber daya manusia. Akan tetapi kini sudah ada 20 orang guru yang mengajar di sekolah ini. Sebagai sekolah menengah kejurusan yang berbasis Islam, tentu ada kegiatan tambahan yang diterapkan dalam proses belajar mengajar di sekolah tersebut, yaitu mewajibkan sholat zuhur berjamaah dan menghafal beberapa surah di dalam Al-Quran sebagai syarat mengikuti ujian. Kemudian kegiatan rutin mingguan seperti sholawat di hari Jumat pagi dan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dengan adanya kegiatan tambahan tersebut, sekolah ini hanya menghasilkan alumni yang disiplin dan berakhlak mulia. Sekolah ini memiliki banyak prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik, seperti ekstrakurikuler. Salah satu prestasi non-akademik yang banyak diraih oleh siswa SMK adalah prestasi ekstrakurikuler pramuka, karena peraturan dan bahan ajar yang membentuk pribadi siswa untuk disiplin, membuat siswa siap terjun ke bumi perkemahan dan membawa piala atas nama sekolah ini. Pada awal dibangun, SMK menggunakan kurikulum KTSP dan memberikan kegiatan tambahan seperti sholat zuhur berjamaah dan memberikan hafalan-hafalan dalam Al-Quran sebagai syarat mengikuti ujian semester. Untuk siswa baru yang ingin mendaftar di sekolah ini, diwajibkan memiliki hafalan minimal juz amma dan mengaji dengan baik. Pada kurikulum ini, guru memberikan materi lalu menjelaskan dan memberikan kesempatan bagi siswa yang belum memahami materi yang dijelaskan untuk bertanya. Pada proses belajar mengajar, guru mengajak siswa lebih aktif dalam ruang kelas dengan mewajibkan siswa memberikan pendapat dan mengajukan pertanyaan, sedangkan untuk mata pelajaran kejuruan, guru menjelaskan dan mempraktekkan, lalu siswa mencoba mempraktekkan seperti yang telah diajarkan oleh guru. RPP yang dibuat bertujuan untuk membimbing siswa agar menjadi pribadi yang disiplin dan berakhlak baik dengan memberikan kegiatan apel dan hafalan-hafalan, serta mewajibkan sholat berjamaah di musola. Seperti yang dijelaskan oleh bendahara sekolah yaitu Bapak Agus SE, pada kurikulum ini, teknologi dan bahan ajar untuk praktek kurang memadai karena sekolah yang masih baru. Pemerintah juga sudah memberikan kesempatan kepada semua sekolah untuk mendapatkan fasilitas, akan tetapi ada beberapa persyaratan yang belum bisa dipenuhi oleh sekolah ini, sehingga kurang mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Untuk keperluan teknologi dan gaji guru, sekolah ini mendapatkan dana dari BOS.
Bahan ajar yang digunakan pada kurikulum ini berupa buku-buku pelajaran umum dan alat-alat praktek serta buku risalah dan juz amma yang digunakan saat sholawat dan hafalan. Kemudian, cara pengambilan nilai pada kurikulum ini yaitu dengan memberikan soal ujian dan melihat keaktifan dengan hasil pemahaman siswa. Pada mata pelajaran kejuruan, dinilai pada saat mempraktekkan tugas yang diberikan guru dan menjelaskannya. Kemudian, pada awal perubahan kurikulum dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013, sekolah ini mengalami berbagai kendala seperti guru yang belum siap dengan perubahan kurikulum dan teknologi yang kurang untuk menjalankan kurikulum tersebut. Pada kurikulum 2013, guru memberikan tema materi lalu siswa yang mencari materi di internet atau buku-buku di perpustakaan. Pada kurikulum ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam mencari dan menyampaikan materi dengan menggunakan media pembelajaran berupa presentasi menggunakan PowerPoint dan LCD serta komputer. Pada kurikulum ini, peran guru hanya mengamati keaktifan siswa dan perkembangan siswa dan membimbing jalannya proses belajar mengajar. Dan bahan ajar pada kurikulum ini hanya berupa alat teknologi. Namun perkembangan kurikulum ini jelas beda dampaknya bagi kemajuan siswa. Pada kurikulum KTSP, siswa hanya memahami yang disampaikan guru sehingga kecerdasannya mutlak sesuai dengan materi yang diberikan. Sedangkan pada kurikulum 2013, siswa mencari sumber materi dan mempresentasikan pemahamannya sendiri dan menjadikan siswa lebih mandiri dan aktif. Tetapi dampak buruk pada kurikulum ini juga terjadi pada siswa di sekolah ini. Seperti yang dijelaskan salah satu guru yaitu Ibu Fitriani SPD, bahwa dampak buruknya kurikulum 2013 di mana siswa yang pemahamannya lambat dan kurang aktif maka akan tertinggal dengan siswa lainnya. Maka guru harus mengamati perkembangan dari masing-masing siswa. Kemudian, cara pengambilan nilai pada kurikulum ini dengan melihat keaktifan siswa dalam diskusi di ruang kelas, sedangkan pada siswa yang kurang aktif, guru memberikan pertanyaan sehingga siswa berpikir untuk menjawab pertanyaan dari guru.